Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pemurah, maha kasih tak pilih kasih, maha penyayang tak pandang sayang kepada segenap makhluknya yang tidak pernah berhenti seiring berjalannya bulan dan matahari. Selama itu pula rahmat Allah selalu menyertai kita semua sebagai umatnya. Dalam kesempatan kali ini, guna untuk memenuhi salah satu tugas tenaga pengajar, yaitu menyampaikan materi kepada murid-muridnya. Karena dalam situasi kondisi sekarang banyak daring, akhirnya tapi tetap materi saya berusaha untuk sampaikan. Akhirnya saya inisiatif untuk membuat video, bisa kalian tonton gitu kan. Nah, pada pertemuan kali ini sejarah Indonesia kelas 11 ya. Materinya itu sejarah Indonesia kelas 11. Untuk bahan ajar, buku yang ini, Sejarah Indonesia, ini tulisannya, ini covernya ya. Ini untuk kelas 11 semester 1 ya. Ini untuk semester 1. Satu semester itu di sini. Ada juga yang memang 2 semester misalkan. Untuk buku sendiri ada bentuk PDF. Insya Allah nanti di share. Kemudian kalau misalkan mau download silakan. Di internet ada, di Play Store ada ya. Atau mau beli langsung bukunya silakan. Mau ke toko buku ataupun ke online shop kayaknya ada. Nah, itu ya untuk bahan ajar itu, ini bukunya. Atau misalkan mau menggunakan bahan ajar yang lain, buku yang lain tapi relevan dengan apa yang kita bahas, silakan ya. Lebih banyak sumber lebih bagus. Cuman untuk bahan ajar sendiri misalkan ini ya, Sejarah Indonesia. Di dalam buku ini untuk 1 semester itu ada 3 bab. 1 semester kita akan mengkaji 3 bab ya. Ada bab 1 itu antara kolonialisme dan imperialisme. Subbabnya ada A, B, C, ada 3. A, B, C. Yang A, melacak perburuan mutiara dari timur, memahami motivasi nafsu dan kejayaan barat. Yang B, menganalisis kemaharajaan POC, menganalisis keserakahan kongsi dagang. Yang C, mengevaluasi penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. 1. Masa pemerintahan Republik Batak. Kemudian perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. 3. Dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Itu bab 1. Bab 2 itu perang melawan kolonialisme. Subbabnya ada 2, A, B. Pertama, mengevaluasi perang melawan keserakahan kongsi dagang. Aceh versus Portugis dan POC. Maluku angkat senjata, Sultan Agung versus J.V. Choen. Kemudian perlawanan Banten, perlawanan Goa, rakyat Riau angkat senjata, orang-orang Cina berontak, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Subbabnya yang B, mengevaluasi perang melawan penjajahan kolonial Hindia Belanda. 1. Perang Tornado. 2. Patimura angkat senjata. 3. Perang Padri. 4. Perang Diponegoro. 5. Perlawanan di Bali. 6. Perang Banjar. 7. Aceh berjihad. 8. Perang
Batak. Bab terakhir di semester 1 itu ada bab 3, membangun jati diri keindonesiaan. Subbabnya ada A, B, C. Yang A, menganalisis tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme. Yang keduanya, pers, membawa kemajuan. Yang ketiga, modernisme dan reformasi Islam. Kemudian B, menganalisis perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan. Satu, organisasi awal pergerakan. Kemudian yang kedua, organisasi keagamaan. Yang ketiga, organisasi pemuda. Yang keempat, organisasi wanita. 5, Partai Komunis Indonesia. 6, Perhimpunan Indonesia, manifesto politik. Kemudian taman siswa. Ketujuh, yang kedelapan, organisasi buruh. Subbab yang terakhir C di bab 3 ya, menganalisis proses penguatan jati diri bangsa. 1. Menuju Sumpah Pemuda. 2. Bangkitnya nasionalisme modern. 3. Perjuangan di Poksad. 4. Terakhir, masa berakhirnya pemerintahan kolonial. Itu yang akan kita bahas atau yang coba saya sampaikan ke kalian ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam menjalankan pembelajaran ini ya. Tetap semangat, tetap tersenyum ya, jangan lupa bahagia ya. Oke, untuk pembahasan itu nanti ada di PowerPoint. Untuk efisiensi waktu, mungkin sekarang langsung saja kita ke pembahasan atau ke pertemuan yang pertama ya. Sejarah Indonesia kelas 11. Bismillah. Sejarah Indonesia kelas 11. Temuan ke-1. Bab 1. Antara kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme, koloni. Imperialisme, imperium, imperial. Di kita sering diartikan ya katanya penjajahan. Imperialisme zaman sekarang berbuahkan negeri-negeri mandat alias mandat Gebieden, daerah-daerah pengaruh alias Impolets Ferent. Maaf kalau salah bacanya gitu. Dan lain sebagainya, sedang di dalam sifatnya menaklukkan negeri orang lain. Imperialisme itu berbuahkan negeri jajahan koloniasa Bezit. A. Noto Sutarjo Bung Karno di hadapan pengadilan kolonial 1963. Di buku juga ada ya yang tadi. Peta konsep, ini peta konsepnya di buku ada ya. Dalam peta konsep ini di atas ini antara kolonialisme dan imperialisme. Bermula dari jatuhnya Konstantinopel 1453, ekonomi dan perdagangan Eropa merosot. Semangat Trigi, Gold Gospel Glory. Mungkin kalian pernah mendengar ya, 3G, Gold Gospel Glory. Nanti kita akan bahas. Kemudian melacak perburuan mutiara dari timur. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Menganalisis kemaharajaan POC. POC itu Belanda, EIC itu Inggris. Mengevaluasi pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Daninya bermuara di sini penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Itu peta konsepnya. Next. Peta kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Yang merah itu Belanda, yang biru itu Spanyol, Inggris ini yang hitam, Portugis yang hijau.
Di buku juga ada, ini udah jelas ya di sini. Contoh misalkan ini Belanda, tuh dari Belanda langsung ke Tanjung Harapa yang merah, kemudian ke sini ke Banten. Yang lainnya juga ada di sini. Silakan nanti kalian lihat, pahami ya, seperti itu. A. Melacak perburuan mutiara dari timur. Ada satu, memahami motivasi nafsu dan kejayaan barat. Mutiara dari timur apa sih? Neng mutiara nanti ya. Menganalisis petualangan, penjelajahan dan penemuan dunia baru. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Pelayaran. Satu, memahami motivasi nafsu dan kejayaan barat. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjelajahan samudra. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru, daerah-daerah baru, menemukan daerah-daerah baru, menemukan sumber daya baru, seperti itu. Mengapa orang-orang Eropa sangat memerlukan rempah-rempah? Nah, ternyata mutiara dari timur itu rempah-rempah. Saking berharganya mutiara, udah jelas mutiara mau berharga. Saking berharganya rempah-rempah itu disebut mutiara. Neng mutiara berharga, nah jadi tadinya rempah-rempah itu berharga seperti mutiara gitu ya. Tuh. Contoh gambar rempah-rempah mutiara. Rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Itu ya. Mengapa orang-orang Eropa sangat memerlukan rempah-rempah? Payu, komoditas perdagangan sangat laris di Eropa. Kedua, bagaikan memburu mutiara dari timur. Itu salah satu contoh gambar kekayaan alam Indonesia. Subhanallah ya. Sebab lainnya, jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453. Salah satu sebab lainnya. Kemudian serangkaian penemuan di bidang teknologi juga merupakan faktor penting untuk melakukan pelayaran bagi bangsa-bangsa barat menuju tanah Hindia atau kepulauan Nusantara. Penemuan bidang teknologi khususnya itu pelayaran. Sementara itu semangat dan dorongan untuk melanjutkan perang salib disebut-sebut juga ikut mendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, menganalisis petualangan, penjelajahan dan penemuan dunia baru. Petualangan, penjelajahan, artinya penemuan dunia baru. Gold. Ini 3G. Yang pertama, gold. Memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lainnya yang sangat berharga. Waktu itu yang dituju terutama Guinea dan rempah-rempah dari timur. Memburu kekayaan, gold. Glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Itu glory, kejayaannya. Gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya orang-orang Eropa ini ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berasa berkuasa dari timur. Gospel itu menyebarkan agama, kristenisasi ya. Itu gospel ya, penyebaran agama. Kemudian pelayaran dan penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa menuju kepulauan Nusantara. 1. Spanyol. Pemimpin ekspedisi itu Christopher Columbus. Pemberangkatan 3 Agustus 1492 dari Spanyol. Jelas dari Spanyol. Ini petanya.
Spanyol, Pulau Kanari, San Salvador, Haiti. Rute pelayaran 6 September 1942 sampai di Pulau Kanari. Jadi ada yang di peta. Terletak di sebelah barat Afrika. Kemudian ke barat menuju Samudra Atlantik. 12 Oktober 1942 mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira sudah sampai di Hindia, sehingga penduduk di situ diberi nama suku Indian. Tempat mendarat ini diberi nama San Salvador. Siapa Columbus ini? Kita sering mendengar ya, ini penemu benua Amerika. Next ya. Kemudian Columbus kembali berlayar dan mendarat di Hispania, Haiti. Di tempat ini Columbus menemukan emas, katanya. Kemudian 1493 merasa ekspedisi atau perjalanannya telah berhasil, ia kembali ke Spanyol. Melaporkan temuannya kepada Ratu Isabella ya. Kemudian Columbus dianggap sebagai penemu benua Amerika, tuh kan. Penemu benua Amerika, dan benua tersebut diberi nama sesuai dengan nama sekretaris Columbus, yaitu Amerigo Vespucci. Amerigo ya, Amerika. Berikutnya pemimpin ekspedisi itu Ferdinand Magellan. Ini masih apa? Spanyol ya, Spanyol. Kapten kapal Jan Sebastian Elcano. Berangkat 1519 berangkat dari pelabuhan Spanyol, jelas. Ini rutenya, terlihat ya. Oke, next. Rute pelayaran mirip dengan Columbus, namun ketika sampai di Pulau Kanari, Magellan berangkat ke barat daya, pertengahan barat dan selatan. Kemudian menyusuri pantai timur Amerika Selatan atau Latin dan berhenti di masing-masing kota sekitar pantai timur Amerika Selatan, seperti kota Baja, Rio de Janeiro, Rio de Plata, Teluk Santa Cruz. Kemudian menemukan selat di ujung selatan Amerika. Selat Amerika Selatan ya. Nah, nanti selat ini diberi nama Selat Magellan. Perjalanan dilanjutkan ke Samudra Pasifik selama 3 bulan. 3 bulan ya. Kemudian pada Maret 1521 mendarat di Pulau Guam. Kemudian berlayar kembali April 1521 sampai di Filipina. Next. 27 April 1521 di Filipina terjadi perang dengan orang-orang Machlan dan Magellan meninggal. Kemudian perjalanan dipimpin Jan Sebastian Elcano. Ini apa tadi kan disebut ya, Jan Sebastian Elcano. Kemudian perjalanan berlanjut ke selatan menuju Kepulauan Maluku dan bersekutu dengan Tidore melawan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. 1522 Jan Sebastian Elcano berkat bantuan orang-orang Indonesia berlayar menuju selatan dari Maluku menuju Samudra Hindia. Kemudian menuju Tanjung Harapa di Afrika Selatan. Ini perjalanan Jan Sebastian Elcano meneruskan Magellan. Kemudian menyusuri pantai barat Afrika dan sampai lagi di Spanyol. Ternyata bumi itu bulat. Yang kedua itu Portugis ya. Barusan Spanyol, sekarang Portugis. Pemimpin ekspedisi Bartolomeu Dias 1487 ya, Masehi, berangkat dari pelabuhan Lisabon, Portugis. 1488 menemukan ujung selatan Afrika, kemudian diberi nama Tanjung Harapa. Rute pelayaran Portugis ke selatan, kemudian
menyusuri pantai barat benua Afrika dan berakhir di ujung selatan benua Afrika atau disebut Tanjung Harappa. Ini rutenya itu ya. Tanjung Harappa. Nah, ini ya. Next. Berikutnya, pemimpin ekspedisi Vasco da Gama. Pemberangkatan Juli 1497 M berangkat dari pelabuhan Lisabon Portugis sama tadi. Kemudian rute pelayaran mengikuti rute Bartolomeu Dias hingga Tanjung Harappa, sama dengan Bartolomeu Dias sampai Tanjung Harappa. Kemudian nah ini mah diteruskan menerusi pantai timur Afrika, kemudian belok kanan ke Samudra Hindia. Tahun 1498 M mendarat di Calicut dan Goa, pantai barat Hindia. No, itu rutenya. Sama kayak tadi Bartolomeu Dias ke sini, tapi diteruskan ke sini ke India. Oke, next. Berikutnya pemimpin ekspedisi Alfonso de Albuquerque. Rute mengikuti pelayaran Portugis sebelumnya. Kronologi 1503 pertama kali dia mendarat di India dan membangun benteng di sana. 1504 dia pulang kembali ke Portugis. 1506 dia kembali melakukan perjalanan. 1507 dia menaklukkan pulau Hormuz di Teluk Persia. 1509 dia dijadikan gubernur jenderal di India. 1510 dia mengirim pasukan untuk menaklukkan Goa. Kemudian dia membangun pelabuhan dan menjadi basis utama Portugis di India. Portugis. 1511 dia memimpin ekspedisi ke Malaka. Setelah terjadi persaingan sengit di Malaka, kemudian pada tanggal 15 Agustus 1511 Malaka dikuasai Portugis. 1512 Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate dan membangun basis di sana. 1522 Portugis menguasai Sunda Kelapa. Kemudian 27-nya Portugis diusir Demak ya, dari Sunda Kelapa. Kemudian Sunda Kelapa namanya diganti menjadi Jayakarta. 28 Desember 1577 Portugis berhasil diusir dari Maluku. Ini rutenya. Next. Berikutnya Belanda. Pemimpin ekspedisi Willem Barents berangkat 1594 dari Belanda. Rute ke utara menuju Kutub Utara. Gagal melanjutkan perjalanan, kemudian kembali namun meninggal di perjalanan ke Kutub. Pemimpin ekspedisi Cornelius de Houtman berangkat 1595 dengan kekuatan 4 kapal 249 awak kapal 64 meriam. Wow, meriam. Rute mengikuti alur pelayaran Portugis. Kemudian dari pesisir timur Afrika ke timur menuju Samudra Hindia, mengkaling mawa meriam. 1596 mendarat di pelabuhan Banten. Mengkaling mawa meriam. De Houtman berambisi memonopoli perdagangan sehingga rakyat mulai membenci dan mengusirnya. Kemudian De Houtman kembali ke Belanda. Ini ya Banten akhirnya. Next. Berikutnya pemimpin ekspedisi Jacob van Heemskerck. Mohon maaf bila sama bacanya itu ya. Berangkat masih belum ada data. Rute sama seperti Cornelius de Houtman, 1598 sampai di Banten. Van Heems ini lebih bersikap bersahabat sehingga diterima. Kemudian orang-orang Belanda berlayar ke timur menuju Tuban. 1599 di bawah pimpinan Jacob van Eyck mereka sampai di Maluku, pusat dari rempah-rempah mutiara. Belanda diterima karena Maluku sedang berkonflik dengan Portugis. Setelah itu semakin banyak kapal-kapal dagang berangkat ke Maluku hingga memonopoli perdagangan di situ. Itu rutenya. Nah, ini Inggris. Tokoh
kalau orang-orang Inggris ikut kapal Vasco da Gama rute sama dengan Vasco da Gama 1498 orang-orang Inggris sampai di pertama kali di India. 1579 Francis Drake dan Thomas Cavendish sampai di Indonesia. 1600 Inggris membentuk kongsi dagang di India East India Company EIC ya. EIC itu Inggris, POC itu Belanda. 1604 Inggris membuka kantor dagang di Indonesia, Ambon, Makassar, Jepara, Jaya, Jakarta. 1811 sampai 1815 per tahun Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles menguasai Indonesia. Nah lah Raffles, kita kenal ya kita Raffles sejarah Indonesia. 1815 Indonesia diserahkan kembali ke Belanda. Oke, kesimpulan. Tuh. Nama, tempat masuk, tahun, tokoh, Portugis, Selat Malaka, Alfonso de Albuquerque. Ini ke Indonesia ya. Spanyol itu ke Kepulauan Maluku 1521, Ferdinand Magellan. Dan kapten kapalnya Jan Sebastian Elcano. Inggris itu di Selat Malaka 1579, Francis Drake dan Thomas Cavendish. Belanda Kesultanan Banten 1596, Cornelius Dortmund 1598, Jacob van Hemkerks. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kurang komplit atau ya seperti itu. Nah, apabila kekurangan, mudah-mudahan sedikitnya ada manfaat, khususnya untuk saya sendiri, kemudian umumnya untuk kalian ya. Semoga kita diberi kesehatan untuk pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.